Selamat datang di Obras, obrolan santai stikas terapi yang unggul dan berbeda rasa, di mana setiap ide bisa menjadi sebuah inspirasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Benedikta, saya mahasiswa program studi sarjana keperawatan. Hari ini saya bersama salah satu dosen dari program studi perawatan program diploma, yaitu akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan perilaku hidup sehat dan pencegahan penyakit tidak menular. Pasti penasaran kan? Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk ikuti seluruh sosial media kita. Ditunggu! Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Halo Ibu. Halo Ibu, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Oke, baik. Perkenalkan semuanya. Nama saya Dita Hana. Saya adalah salah satu dosen dari Prodi Keperawatan Program Diplomatika. Ya, oke Bu. Nah, tadi dari tema kita akan membahas tentang teknologi, lalu hidup sehat sama penyakit tidak menular ya Bu. Nah, apa sih Bu penyakit tidak menular itu sendiri? Lalu mengapa di negara berkembang itu tingkat kematiannya itu tinggi? Oke, baik. Jadi penyakit tidak menular itu atau sering disebut dengan penyakit kronis adalah penyakit yang muncul bukan karena penularan bakteri atau virus seperti itu ya. Nah, beberapa contoh penyakit tidak menular adalah penyakit hipertensi, kemudian cardiovascular disease, cancer, kemudian juga diabetes. Nah, tadi kenapa kok bisa penyakit tidak menular ini bisa menyebabkan kematian yang tinggi gitu ya di dunia. Sebenarnya ini terkait dengan kondisi pasien-pasien dengan penyakit tidak menular ini di negara berkembang maupun negara yang tidak maju begitu, itu mereka tidak mempunyai uang untuk membiayai pengobatannya atau mencegah komplikasi, sehingga dari situ muncullah kondisi kematian yang tinggi pada pasien-pasien dengan penyakit tidak menular. Oh ya, jadi itu dia menyebabkan tingkat kematian di negara berkembang ini sendiri itu tinggi ya Bu. Iya. Nah, lalu untuk jenis teknologinya ini sendiri yang sering digunakan atau biasa digunakan, nah lalu dalam membantu masyarakat untuk pola hidup sehat ini sendiri itu apa sih Bu? Oke, jadi sebenarnya saya ini menekankan bahwa teknologi saat ini bisa digunakan untuk mencegah penyakit tidak menular, karena harapannya jangan sampai mengobati gitu ya, tetapi kita harus mencegah supaya kita ini tidak terkena penyakit tidak menular. Nah, beberapa teknologi yang bisa digunakan adalah mobile health application yang mungkin sudah familiar diinstal teman-teman di masing-masing handphonenya gitu ya. Nah, mobile aplikasi ini bisa diinstal di semua smartphone baik iOS atau Android seperti itu, dan harapannya mendampingi seseorang untuk melakukan perilaku hidup yang sehat. Bisa dari menjaga aktivitasnya, pola makan, terus kualitas tidur, bahkan juga kesehatan mental begitu. Nah, lalu ada nggak sih Bu, maksudnya aplikasi yang pernah dibuat Ibu bersama dosen atau bersama teman-teman tim gitu Bu, yang bisa digunakan di kampus ataupun digunakan oleh semua masyarakat gitu Bu? Oke, baik. Beberapa tahun yang lalu saya dan tim itu merancang sebuah aplikasi bernama Diakal atau Diabetes Risk Calculator. Jadi aplikasi ini digunakan untuk menghitung seseorang itu berisiko mengalami diabetes seberapa sih gitu ya. Jadi ada beberapa isian pertanyaan yang nanti diisi oleh user atau pengguna. Dari situ nanti akan ketahuan resikonya rendah atau resiko tinggi begitu. Ya, oke, kira-kira bisa lihat ya Bu contoh aplikasinya atau Oke, gimana cara menggunakannya jadi gitu Bu? nanti menggunakan handphone seperti itu yang sudah terinstall aplikasi Diakal tadi. Ini Bu Dita contohkan ya. Oh iya Bu. Kayak Dita Benedikta aja ya nanti yang jadi contohnya gitu Iya, ya. Namanya Benedikta ya tadi ya. Iya, Bu. Benedikta. Terus kemudian emailnya saya isi dita@gmail gitu aja ya. Ya. Kemudian
lahirnya berapa? 17 Oktober 2003. 2003, 17 Oktober. Iya. 17 Oktober. Oke, tinggi badannya berapa, Dita? 165, 165, berat badannya 57. 57. Oke, nanti di sistem akan mengkalkulasi kira-kira indeks massa tubuhnya berapa gitu ya. Seperti ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang muncul. Apakah Anda pernah didiagnosis dengan gestational diabetes atau diabetes yang terjadi pada masa kehamilan? Tidak ya, jelas ya, belum iya, pernah Bu, hamil. iya. Terus, apakah ada relasi Anda, ayah, ibu, atau saudara kandung yang mengalami diabetes? Kalau saudara kandung itu nggak ada sih, Bu, lebih ke kakaknya ayah. Oh, kalau ayah ibu? Nggak ada. Nggak ada ya, tidak ada. Apakah pernah terdiagnosis mengalami tekanan darah tinggi? Tidak pernah. Tidak, oke. Kemudian apakah rutin melakukan olahraga? Oh, tidak. Oke, nah dari sini nanti akan terlihat. Kalau hijau berarti artinya adalah risiko rendah. Nah, nanti di aplikasi ini itu akan memberikan edukasi atau saran begitu ya. Kira-kira apa sih langkah-langkah untuk mencegah diabetes yang merupakan salah satu penyakit tidak menular. Tapi di aplikasi ini kami juga memberikan informasi bahwa mungkin resiko ini bisa berubah seiring adanya perubahan dari gaya hidup atau pola hidup gitu ya. Kalau misalnya awalnya tadi ternyata dia mungkin rajin olahraga, tapi terus ada perubahan dia nggak suka olahraga gitu, nah itu akan meningkatkan risiko juga seseorang terhadap risiko diabetes. Makin berat misalnya gitu ya, makin obesitas karena kurang aktivitas fisik juga makin berisiko, sehingga ini hanya sebagai rujukan awal saja ya, screening awal seperti itu. Dan harapannya jika memang nanti terdeteksi risikonya tinggi, maka harus segera ke layanan kesehatan terdekat. Itu pengecekannya bisa dilakukan secara berulang ya, Bu? Maksudnya nggak cuma satu kali berarti ya, Bu, Betul, ya? secara berulang dan secara mandiri. Oh ya, jadi aplikasinya itu adalah kayak dia cuma untuk screening, nanti setelah itu kan nanti akan ada edukasinya ya, Bu, ya. Itu berarti harus kalau emang tadi kan punya saya rendah ya, Bu, ya, ini di situ harus melakukan apa Ya, gitu ya, Bu, ya. betul. Kalau tinggi juga harus melakukan apa Ya, gitu ya, Bu. betul. Nah, tapi ini untuk aplikasinya sendiri tuh udah ada di Play Store belum sih, Bu? Sementara belum, karena kami masih mengurus terkait dengan hak ciptanya. Ya, gitu. oke. Semoga Jadi segera, masih di kalangan terbatas ya. ya, oke. Semoga segera rilis ya, Bu, ya. Amin. Biar bisa banyak yang menggunakan gitu. Itu sendiri itu dari dosen Stikes Panirapi ya, Bu? Iya, dari saya dan tim. Kebetulan saya ketua penelitiannya. Oh, oke. Semoga segera rilis ya, Bu, ya. Nah, lalu Bu, tantangan terbesar dalam pemanfaatan teknologi ini sendiri itu apa sih, Bu, sebenarnya? Oke, tantangan terbesarnya adalah yang pertama itu terkait dengan knowledge atau pengetahuan sendiri bagaimana menggunakan aplikasi tadi ya, ataupun alat-alat lainnya terkait dengan wearable devices yang bisa digunakan untuk memantau kesehatan seperti itu. Beberapa mungkin alasannya juga karena mungkin untuk pengguna yang agak lansia begitu ya, itu kan perlu pendampingan, tidak bisa melakukan sendiri atau menginstal sendiri, sehingga ya itu juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian di beberapa tempat mungkin kan internetnya agak susah, sehingga kalaupun menggunakan alat-alat seperti ini ya dipastikan harus internetnya yang baik, sehingga lancarlah dalam penggunaan aplikasi-aplikasi seperti ini. Ya, jadi untuk tantangannya sendiri adalah tadi untuk yang usianya memang mungkin sudah lansia, terus yang mengalami kendala internet yang mungkin memang masih belum ada pemerataan internet yang kurang bagus ya, Bu, ya, untuk tantangannya sendirinya. Lalu menurut Ibu nih, Bu, untuk teknologi kesehatan sendiri untuk nanti ke depannya, kira-kira untuk generasi muda ini tuh gimana sih, Bu? Oke, baik. Jadi untuk generasi-generasi muda ini kan karena teman-teman memang lahirnya sudah di era digital ya, apa-apa serba digital seperti itu. Jadi sangat familiar dalam penggunaan alat-alat seperti ini. Nah, harapannya teman-teman ini bukan hanya menggunakan smartphone untuk hal-hal yang tidak berguna begitu, tapi lebih
kepada untuk membantu dalam memodifikasi gaya hidup, kemudian mendukung dalam pencegahan penyakit-penyakit, khususnya penyakit tidak menular. Ya, jadi gadgetnya itu tidak hanya digunakan untuk scroll-scroll ya, Iya. Bu, ya kan. Ternyata gadget itu juga bisa digunakan banyak manfaatnya kalau bisa mempergunakannya maksudnya secara bijak. Ternyata banyak aplikasi teknologi kesehatan itu yang bisa diakses melalui handphone untuk deteksi resiko berbagai penyakit tidak menular tadi ya, Bu, Iya. ya. Gitu. Nah, begitu teman-teman pembahasan kita hari ini bersama Bu Gita mengenai teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan ini juga memiliki banyak manfaat, apalagi untuk kita generasi muda yang sekarang yang mungkin setiap hari cuma scroll sosmed, scroll TikTok, scroll Shopee. Dan ternyata di handphone kita sendiri pun kita bisa menggunakan untuk melakukan aplikasi-aplikasi kesehatan yang memang itu bisa digunakan untuk mendeteksi berbagai banyak penyakit atau mungkin resiko. Nah, jadi kita harus bisa bijak-bijak dalam menggunakan teknologi ini sendiri untuk gaya hidup yang lebih sehat dan pencegahan penyakit tidak menular. Nah, bagi teman-teman yang mau request untuk pembahasan kita selanjutnya, bisa aja nih untuk langsung komen di bawah ini. Nah, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk nyalain loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk ikuti seluruh sosial media kita. See you dan bye-bye!